Keberadaan subak di Bali menjadi salah satu ikon penunjang pertanian masyarakat. Subak telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Salah satu subak di Bali yang memiliki keunikan dengan kearifan lokal yaitu subak wingin. Iki wastan subak jange wastus subak wingin. Banjar Dinas Bekasari, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Penguning bapak nih, penguning bapak dapat sebagai mulai tahun 50 subak ada subak wingin. Tetap pengelinsir bapak dari kalian subak utawi dari kekasih turunan ini. Nah kelanjutannya subak ini suwireh kekirangan tujuh subak kering di kawasannya subak ini imaluan bersatu nyama muslim sarang subak Hindu membuat saluran air di pinggir hutan. Nah lama-kelamaan tidak bumbu padi nancur saluran airnya subuh singidang bertua-tuane memelihara saluran airnya karena dia pengannya kenten secara subak niki subak kering sejati lagi dan sing tiang lah persatuan aja nyama muslim tiang Hindu singidang dia. Nah kenungi pangnya maju subake lapang kayu iraga hidup bulu semaga ingat yangnya tahun 84 lacur konen nama lapu subake maru sumagane kira-kira maru 3 tahun 4 tahun subuh tomplok sempide marak yang sumagane meganti yang ini buhin sumagane buluan pulain memulu buluan ngadep terpayu macam kejang mulu buluan buin ganti subak wingine kita buin ganti lagi cengkeh ada amonang yani baik ini subak niki terdiri dari 2 umat karena memang dari awal memang untuk umat Hindu dan umat Muslim memang terjadi kerjasama kayak tadi untuk toleransi untuk kedua umat di sini memang sangat tinggi. Dari awalnya memang kedua umat ini membentuk seke kayak lama-kelamaan bertambah anggotanya dan menjadi subak. Dan keanggotaan subak wingin buniki terdiri dari 2 umat Muslim dan umat Hindu. Untuk umat Muslim jumlahnya niki 100 orang, umat Hindu 60 orang. Jadi total anggota subak wingin 160 orang. Untuk umat Hindu di sini melaksanakan sabu subak. Ya. Yang pertama di sini ngaturang pelem, guru lundanu, kemudian mantenin pelan. Nah setelah itu baru sabu subak yang dilaksanakan tiap-tiap purnama jesti, setahun sekali. Namun sebelum itu untuk umat Muslim 7 hari menjelang Bucarung Sabu melaksanakan kegiatan selamatan yang dilaksanakan di musola subak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Hud. Saya merasa bersyukur menjadi anggota sekaligus menjadi pengurus di subak wingin ini sebagai pelanjut daripada pengelingsir kami. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pengelingsir kami Bapak Jero Gedirai tentang sejarah keberadaan subak wingin ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Kalian Subak Bapak Kadek Suite. Saya melengkapi mungkin dari penyampaian tadi tentang
keharmonisan kami di dalam Subak Wingin ini, alhamdulillah, walaupun kami dua umat, karena sudah diwariskan oleh leluhur kami tentang menyamu beraya, maka kami sampai saat ini walaupun tahun-tahun berganti generasi tetap menjaga keharmonisan dan toleransi yang sangat tinggi. Harapan kami ke depan dari keberagaman ini, mudah-mudahan ada perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah dan bisa dicontoh oleh pihak-pihak lain atau subak-subak lain dalam menjaga keberagaman kita, terutama yang ada di Bali dan Indonesia pada umumnya. Adapun yang mengikat kami dalam kegiatan subak ini, itu secara urunan. Kalau kita ada kepentingan di subak, kita urunan per kecoran itu ada yang kena 100.000, kemudian ada yang kena 50.000 sesuai dengan jumlah anggotanya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini musalahnya dari pihak pemerintah ada perhatian sehingga kami bisa lebih memperbaiki daripada kondisi bangunan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan tiang Anggota Subak Wingin atas nama Gede Manis. Di tiang mriki menjelaskan nggih, indik Wendena Subak Riki disungsung oleh dua umat gitu. Saneka pertama Hindu, kesarnya nanti umat Muslim. Tiang riki gotong royongnya itu tetap dilakukan bersama sesuai dengan peraturan sani keanggen dikiring Subak Wingin niki. Sani paling kali niki indik turunan tetap yang tanggung bersama umat Muslim maupun Hindu. Sane kaping 3 niki tiang pinunas dikiring Bapak pemerintah puniki mangder ngingakin puniki kewedenan subak tiang wanta puniki kirang yanten niki pun kirang puniki indik wewangunan durung niki muas terukut mangdu Bapak perintah niki preside wantu tiang dikiring Subak Wingin. Enggih, wanda mulike presiden tiang aturan dikiring para semeton inggian para pemerintah ring Buleleng inggian ring pusat punike. Om Swastiastu. Nama saya Wayan Windia. Sehari-hari saya adalah Ketua Stispol Wirabakti Denpasar dan juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Tentang subak dapat saya katakan bahwa kondisi subak saat ini di Bali seperti kakap yang merayap di batu karang. Hidup segan, mati pun tak mau. Kenapa demikian? Karena sekarang keadaan subak sangat memprihatinkan. Pertama, karena sawah di Bali terus berkurang. Sekarang di Bali sawah berkurang rata-rata per tahun 2.800 hektar. Kemudian air juga banyak diperebutkan oleh sektor yang lain. Pertama oleh PDAM, kedua oleh air minum yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan swasta, dan juga ada air bersih pedesaan. Ada proyek air bersih pedesaan yang merupakan proyek dari Kementerian PUPR di Jakarta. Sawah itu subak itu, saya ulangi ya, subak itu memerlukan sawah dan air. Kalau sawah tidak ada, air tidak ada, tentu tidak ada petani, maka subak tidak akan ada di Bali.
meskipun ada pura subak misalnya. Sebab sebuah lembaga disebut subak kalau dia pertama ada sawah, ada petani, ada sumber air, dia otonom, dan ada pura subak. Jadi ada 5 komponen yang harus ada kalau mau disebut dengan subak. Itulah keadaan subak kita di Bali sekarang. Subak adalah sebuah lembaga yang tidak saja mengurus irigasi di sawah, tetapi juga mengurus kebudayaan Bali. Ada berbagai ritual, ada berbagai upacara yang harus dilakukan subak dalam kegiatannya sehari-hari di tingkat petani. Di tingkat petani ada 15 ritual yang harus dilakukan. Dari mulai dia upacara menjemput air, dia mulai pembibitan, dia mulai nanam bibit, dia mulai mengolah sawah, membajak, menggaru, kemudian umur seminggu, umur sebulan, umur 42 hari, umur dia menjelang hamil atau bunting padinya, kemudian pada saat dia bunting, pada siap hampir panen, pada saat panen, kemudian dia juga ada ritual-ritual pada saat dia padinya sudah ada di lumbung petani. Itu adalah ritual di tingkat petani yang jumlahnya 15. Belum lagi ritual-ritual di tingkat subak. Ada upacara di pura subak. Ya, ada upacara di tingkat sumber air, di bendung misalnya. Juga ada ritual di pura-pura besar yang diakui sebagai sumber air, misalnya di Pura Ulun Danu Batur, di Pura Beratan di Tabanan. Jadi itulah berbagai ritual yang dilakukan oleh subak di Bali. Itulah sebabnya subak dianggap sebagai pendukung kebudayaan Bali. Itulah sebabnya kenapa UNESCO mengakui subak itu sebagai warisan budaya dunia. Jadi budaya dunia. Kemudian subak itu kenapa demikian diakui? Karena subak itu dia menerapkan sebuah filsafat Hindu di Bali yang disebut dengan Trihitakarana. Jadi filsafat Trihitakarana tidak hanya di awang-awang, ya, tapi langsung diterapkan oleh sebuah lembaga tradisional yang disebut dengan subak di Bali. Makanya UNESCO dalam catatannya mengakui subak as manifestation of the Trihitakarana philosophy. Artinya kalau ingin melihat penerapan THK di Bali, lihatlah subak, itu maksudnya. Kemudian apakah subak di Bali anggotanya hanya orang-orang Hindu? Tidak, ya. Ada subak yang anggotanya Islam juga, ya, kayak di Sukosada. Ada juga subak yang anggotanya Katolik di Palasari. Ada juga subak yang anggotanya Kristen di Wanasari. Nah, bagaimana dengan subak-subak yang anggotanya berbagai agama? Maka ritualnya pun subak itu di tempat-tempat suci agama masing-masing. Misalnya, kalau sedang ritual di Pura Subak, yang Hindu di Pura Subak, yang Islam di masjid, yang Kristen di gereja. Jadi tidak ada masalah tentang ritual. Semuanya percaya bahwa anugerah Tuhan itu kepada petani diakui
oleh semua anggota Subak yang mungkin menganut berbagai macam agama. Tidak ada masalah. Terjadi harmoni di sana. Harmoni dari pelaksanaan aktivitas Subak. Juga misalnya saling pinjam air di Subak. Tidak hanya antar agama Hindu, enggak. Anggota Subak yang Islam bisa pinjam air ke Subak yang agama Hindu dan boleh saja, tidak ada masalah. Itulah yang merupakan keagungan dari konsep Tuhan, konsep harmoni yang diterapkan oleh Subak. Sekarang, bagaimanakah menurut saya masa depan Subak di Bali? Bagaimanakah sekarang keadaan Subak di Bali? Subak di Bali sekarang seperti anak ayam yang juga kehilangan induknya. Dulu, ya, kecuali ada Subak, di atasnya ada Sedahan di kecamatan. Di kabupaten ada Sedahan Agung. Jadi dia kalau ada masalah Subak itu dia langsung melapornya ke Sedahan dulu. Tidak terpecahkan dia menuju ke Sedahan Agung. Nah, dialah yang nanti mengurus di tingkat kabupaten kota itu. Apa yang menjadi problem Subak? Urusan air, Sedahan Agung ke PU dia ngurus, bukan Subak ke PU. Subak ngurus di tingkat petani saja. Masalah plastik misalnya Sedahan Agung ngurus ke lingkungan hidup. Masalah pupuk Sedahan Agung ngurus ke Dinas Pertanian. Sekarang Sedahan Agung sudah tidak ada, dicoret dalam Perda Subak nomor 9 tahun 2012. Itu artinya pemerintah secara de facto, de jure mengeliminir sebuah lembaga struktural di tingkat Subak yang namanya Sedahan Agung. Jadi sekarang Subak itulah yang kiok-kiok dia. Urusan air dia ke PU, urusan rabuk dia Dinas Pertanian, sama plastik dia ke lingkungan hidup. Jadi dia tidak ada tempat mengadu kalau ada masalah. Itulah saya katakan Subak di Bali sudah seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Untuk menjaga keberlanjutan Subak, perlu adanya toleransi dalam implementasinya. Mari bersama-sama menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari dan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.